Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi annara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana sifa lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ayyuhal mustami'anul kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa 'alal husna. Faqad qala lahu ta'ala bi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan azza wa jalla fi kitabihi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Alhamdulillah atas kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala disertai dengan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini fi hablatil mubarakah dalam rangka ta'dimal li rabbih, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah demi langkah yang kita laksanakan senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada junjunan kita, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada ajarannya ila yaumil akhir. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, bahkan lebih. Ini adalah merupakan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kenyataan ini dapat kita syukuri, sebab kalau kita tidak bersyukur maka kenikmatan demi kenikmatan tidak akan ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ketika kita berusaha bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambahkan kenikmatan demi kenikmatan tersebut. Tetapi kalau kita mengingkari apa yang kita rasakan sampai detik ini bukan merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, inna adzabil lasyadid, tidak menutup kemungkinan kemuliaan, kebahagiaan, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini akan berganti dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih diberikan keleluasaan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita berusaha berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Mudah-mudahan anugerah tersebut ila yaumil akhir, sampai kita yahruju minad dunya bil iman, keluar dari alam dunia ini membawa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam mukadimah diungkapkan salah satu ayat Al-Qur'an yang senantiasa berkumandang di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Proses untuk menjadi takwa tidak langsung daripada iman menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu as-saumu as-sabru tariqatu ila taqwa. Iman lalu melaksanakan ibadah puasa, puasa dengan melaksanakan penuh dengan kesabaran, tariqatu ila taqwa, itu adalah jalan-jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru minal iman bimanjilat ra'si minal jasadi. Sabar daripada iman seperti kedudukan kepala dibandingkan dengan anggota tubuh-tubuh yang lainnya. Betapa pentingnya kesabaran yang dimiliki oleh kita. Oleh karena itu, marilah kita berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Di antara tariqatu ila taqwa adalah tadarusan. Tadarusan itu bermakna belajar atau saling menyimak dalam mempelajari Al-Quran serta berusaha memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ingat, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan tadarusan sejatinya adalah tariqatu ila taqwa, menuju jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa adalah wal akibatu lil muttaqin. Kebahagiaan, kemuliaan hanya dapat diraih bagi siapa saja yang berusaha melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa tinggi dan istimewanya orang yang berusaha tadarusan, bermakna belajar mempelajari Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita ketika membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Ma hiya tartil? Tartil huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Berusahalah ketika belajar benar-benar melaksanakan dalam membaca Al-Quran supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu dalilan wasyafi'an ilal jannah. Barang siapa yang terbukti membaca Al-Quran, mempelajari dan berusaha untuk membaca Al-Quran dan belajar, maka dia adalah dalilan wasyafi'an ilal jannah, akan mendapatkan petunjuk dan syafaat ilal jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita manfaatkan waktu yang sangat-sangat sebentar ini, yang sangat pendek ini, karena kita tidak tahu apakah sepulang dari tempat ini kita akan meninggalkan alam dunia ini. Apakah kita akan meninggalkan alam di dunia ini ketika kita berada di tempat ini? Wallahu a'lam bissawab. Oleh karena itu, marilah kita i'tikadkan di dalam hati kita, sepulangnya dari tempat ini berusaha untuk membuka Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, bermakna tadarusan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang istimewa kepada kita dengan dasar kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan benar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi diungkapkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan berusaha mengamalkan isinya, kana lahu dalilan wasafian ilal jannah, terbukti Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan syafaat melalui kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal jannah. Sedangkan syafaati lil ummati minal kabair, lil kabair min ummati, syafaat itu bagi orang-orang yang banyak dosanya, min ummati, dari umatku. Syafaati yaumal qiyamah hakun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku adalah benar, hak. Barang siapa yang tidak percaya terhadap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun min ahliha, maka itu bukan termasuk golonganku. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi marilah kita berusaha untuk memotivasi diri pribadi agar kita membaca Al-Quran yang merupakan hudan wa syifa, petunjuk dan obat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang berbahagia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berusaha melaksanakannya, yaitu membaca Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, dan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mampu melaksanakannya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak akan mampu melaksanakan apapun. Kalimat yang paling jujur yang ada di dalam diri pribadi kita, la haula wala quwwata illa billahil alil adim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali diberikan daya dan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mampu menggerakkan diri pribadi kita untuk sekedar membaca Al-Quran, berusaha mempelajari isi Al-Quran, dan meminta pertolongan Allah agar mampu melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan adanya usaha tersebut, siru illallah urjan wa makasir, kita akan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang berbahagia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum. Mudah-mudahan sekali lagi yang singkat ini bisa bermakna bil khusus kepada saya secara pribadi dan umumnya kepada semuanya. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan
apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan daripada ibadah kita adalah la'allakum tatakun, mendapatkan predikat menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal akibatu lil muttaqin, ujung daripada kemuliaan, ujung daripada kebahagiaan adalah bagi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.